Pemirsa Ekoin, kita masuk ke sidang yang bukan cuma serius tapi juga bikin dahi berkerut sambil geleng-geleng kepala. Sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dan seperti biasa yang panas bukan cuma uangnya dan ruang sidangnya, tapi juga datanya dan mungkin pemirsa. Jaksa penuntut umum Roy Riyadi tampil tegas, tapi yang bikin publik angkat alis adalah soal tanda tangan di berita acara pemeriksaan. Sempat diragukan, katanya bukan tanda tangan saksi Husnul Khotimah dari pihak Advan. Setelah diperlihatkan di depan hakim, ternyata benar itu tanda tangannya sendiri. Jadi ini bukan salah printer. Bukan salah tinta, apalagi salah ketik. Memang tanda tangan asli. Belum selesai sampai di situ, jaksa kemudian mengungkap hubungan bisnis antara PT AKAB dan Google Indonesia yang disebut sebagai simbiosis mutualisme. Wah, kalau dengar istilah itu biasanya kita ingat pelajaran biologi. Tapi ini bukan kupu-kupu, ini perusahaan teknologi dan layanan digital. Skemanya begini, AKB dapat cashback 20% dari penggunaan layanan Google lewat platform mereka. 20% loh, itu kalau di marketplace sudah bikin orang kalap belanja. Tapi anehnya, meski dapat cashback segitu, perusahaan justru terus merugi secara operasional. Nah, ini yang bikin publik garuk kepala. Cashback ada, tapi saldo tetap minus, seperti gajian lewat, tahu-tahu tinggal notifikasi. Jaksa juga menyoroti cicilan jutaan dolar ke Google setiap bulan. Jadi ceritanya seperti dapat diskon besar. Tapi cicilannya tetap bikin jantung deg-degan. Untungnya 20%, bayarnya jutaan dolar. Matematika macam apa ini? Lebih mengejutkan lagi, dalam persidangan terungkap bahwa perusahaan sebesar itu disebut tidak punya SOP keuangan yang jelas. Tidak ada aturan baku pengelolaan dana. Nah, ini bukan warung kopi pinggir jalan, ini korporasi besar. Kalau warung tidak punya SOP masih bisa dimaklumi. Tapi kalau perusahaan miliaran dolar tidak punya SOP, itu bukan minimalis, itu misterius. Jaksa pun menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan transparan, fakta-fakta akan dikupas satu persatu. Supaya jelas apakah ini murni bisnis digital atau ada drama finansial di balik layar.